must do it. Janganlah teman-teman semua terlalu lama terpuruk karena matahari masih bersinar, karena langit biru masih secerah hati kalian. Andai kalian mengetahuinya, maka kumpulkanlah kekuatan pada diri kalian, lalu bangkitlah. Jangan terlalu lama terpuruk dalam keadaan yang memang tidak membuat kita nyaman gitu. Maka yang harus kalian lakukan nih, yang pertama, luangkan waktu untuk mencerna kembali semua yang terjadi. Carilah waktu yang nyaman untuk merenungkan semua kegagalan. Jika kita merasa waktu sangat padat, kembalilah pada niat untuk menjernihkan pikiran kita. Karena bila kita tetap melakukan aktivitas rutin dengan kondisi jiwa yang terpuruk, maka kondisi jiwa kita akan semakin kacau dan bisa berakibat buruk bagi tubuh, pikiran, stres, dan tubuh sakit gitu. Jadi luangkan waktu untuk mencerna kembali semua yang memang sebelumnya terjadi gitu. Yang kedua, jujurlah. Cobalah untuk mengatakan apa adanya terhadap diri kita sendiri kepada orang lain dan kepada Tuhan gitu. Bila kegagalan terjadi karena kesalahan kita, akui saja memang kesalahan tersebut gitu. Bila ujian tersebut sangat berat, akui saja, jangan malu. Saat orang lain bertanya, mungkin tidak semua boleh tahu, karena mungkin di antara kita ada yang memiliki tipe mudah terbuka untuk bercerita gitu. Ada pula yang lebih suka dipendam dan tanya akan bercerita pada orang tertentu saja. Ini pilihan. Kepada Tuhan yang menguasai jiwa kita, mana mungkin kita tidak bisa jujur kan gitu. Meskipun kita tidak mengutarakannya, Dia sudah mengetahui lebih dulu gitu. Curahkanlah segala yang memang menjadi beban kalian kepadanya. Bermunajatlah kepadanya, karena Dialah yang paling mengetahui bila mana diri kita. Mintalah untuk diberi kekuatan dan ditegarkan untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih bersemangat gitu. Tidak jatuh lagi dan sedih lagi. Nah, yang ketiga ini ya, membuat coretan keluh kesah. Jika kalian suka menuangkan unek-unek melalui tulisan, tulis saja semua yang kalian rasakan gitu. Tapi bila lebih suka dengan yang lain, hal ini tidak perlu dipaksakan ya. Teman-teman semua, sekedar info yang kreatif nih. Jika kalian suka menulis, lalu pada suatu ketika kalian memperoleh kisah kegagalan, jadikanlah saja kisah tersebut sebagai kisah penuh inspirasi gitu. Sekarang ini kan banyak beredar buku-buku yang berisi kisah-kisah inspiratif dan cukup digemari gitu. Kumpulkan saja ada berapa kisah menarik ya kan, lalu kemaslah secara menarik. Siapa tahu ada penerbit yang memang melirik naskah kalian gitu. Tentu saja bila ini terjadi, bisa jadi pelipur lara kalian atas kegagalan di masa lalu, atas sejarah yang membawa kenangan gitu. Yang keempat nih, minta pendapat. Nah, ini yang susah. Mintalah pendapat kepada para ahli, keluarga, atau sahabat jika kita diminta untuk menceritakan permasalahan apa yang tengah mendera sehingga membuat kita terpuruk. Utarakan saja sejelas-jelasnya. Karena dari situlah orang yang kita mintai pendapat bisa mencerna apa yang terjadi dengan diri kita gitu loh. Lebih baik memang minta pendapat kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Tujuannya nih, agar kisah kita terjaga dari kebocoran. Nah, yang kelima, selesaikan masalah dengan tuntas. Pembaca yang baik dan saudara semua ya kan, atau pendengar setia yang tegar hatinya, janganlah kita biarkan diri kita menunda-nunda dalam menyelesaikan permasalahan gitu. Segala kisah hitam yang telah lalu harus dicarikan solusinya dengan total gitu. Jika kita belum menemukan solusi terbaik dari diri kita, mintalah solusi pada orang lain gitu. Bila dengan satu orang belum menyelesaikan masalah, masih mengingatkan kita pada kegagalan-kegagalan, maka banyaklah membaca postingan di internet atau media sosial gitu. Semakin banyak pengalaman dari orang lain, maka semakin banyak cerita, semakin banyak pula alternatif solusi yang didapat gitu. Yang penting nih, mari selesaikan semuanya dengan tuntas, lalu menuju pada hal yang lebih penting. Yang keenam nih, buka mata hati, ikhlaskan semuanya, yakinlah pada diri kalian bahwa jalan hidup masih panjang gitu. Masih banyak yang bisa dikerjakan, masih banyak impian yang belum terwujudkan. Kejar dan kejarlah sampai kalian raih semuanya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir. Nah, setelah itu keenam tadi semuanya, yang terakhir itu 7 yang mendekatkan kepada Tuhan. Setelah kalian berusaha bangkit dan melakukan segala cara, pasrahkan semua kepada Tuhan gitu. Dialah yang akan memberikan kekuatan utama untuk kalian mengarungi hari yang selanjutnya gitu. Beliaulah yang akan memberi petunjuk manakala kalian buta arah. Dialah yang tidak pernah meninggalkan kalian, maka dekatkanlah diri kalian padanya gitu. Rasakan keberadaannya selalu dan pandai-pandailah mengingatnya gitu. Ingat teman-teman semuanya, kegagalan menjadi episode berharga dalam hidup kalian gitu. Kegagalan adalah bagian dari jalan menuju kesuksesan, dan pernah membohongi diri atas adanya kegagalan.
karena itu akan membuat kalian semakin sakit hati gitu. Berusahalah bangkit dan lakukan yang terbaik. Kalian akan bangga karena kalian hebat. Orang-orang di sekeliling Anda pun menghargai apa yang kalian perjuangkan menuju kebangkitan kalian, dan mereka dapat mengambil hikmah atas semua yang terjadi pada kalian. Dan begitu kalian menjadi manusia yang bermanfaat meski hanya berasal dari kisah kegagalan. Lanjutkanlah, makanya jangan pernah membohongi diri atas kegagalan itu, karena itu akan membuat kalian makin sakit hati. Maka berusahalah bangkit dan lakukan yang terbaik. Kalian akan bangga karena kalian hebat. Orang-orang di sekeliling Anda pun menghargai apa yang kalian perjuangkan menuju kebangkitan. Tetap semangat, tetap sehat.